Pernah kepikiran nggak sih, di bawah kaki kita ini kan ada lautan magma yang super panas. Kenapa kita nggak pakai aja itu buat jadi listrik? Nah, di bahasan kali ini kita bakal kupas tuntas jawabannya. Pertanyaannya kan simple banget ya. Inti bumi itu isinya magma, suhunya lebih dari 1000 derajat Celcius. Terus, kenapa kita nggak ngebor aja langsung ke sana buat bikin listrik? Kedengarannya kayak ide jenius kan? Tapi ternyata, di lapangan, ini adalah mimpi buruk para insinyur. Oke, mari kita bedah satu persatu alasannya. Ya, idenya emang kedengeran brilian banget di atas kertas. Tapi dalam praktiknya, tantangan rekayasanya itu, wah, benar-benar hampir mustahil buat diatasi. Jadi, kalau mau disingkat, masalah utamanya cuma dua. Tapi dua-duanya besar banget. Magma itu letaknya super dalam dan luar biasa berbahaya untuk diutak-atik. Ini bukan cuma soal teknis loh, tapi ini hambatan mendasar yang bikin seluruh ide ini jadi nggak praktis sama sekali. Coba deh bayangin tantangannya kayak gimana. Kita ngomongin suhu ekstrim yang bisa melelehkan baja dalam sekejap. Tekanan yang dahsyat banget yang bisa meremukan logam paling kuat sekalipun. Belum lagi, resiko kita malah memicu letusan gunung berapi kalau salah ngebor sedikit aja. Jadi ya, secara teknis, ini misi yang super bahaya dan hampir mustahil. Oke, kalau ngambil magmanya langsung, itu mustahil. Terus gimana dong solusinya? Nah, disinilah para insinyur mulai berpikir kreatif. Mereka sadar, kita nggak perlu ambil sumber apinya, kita cuma perlu ambil energinya. Dan inilah ide utamanya. Daripada repot-repot ngambil magma cairnya, pembangkit listrik tenaga panas bumi itu jauh lebih pintar. Mereka cuma mengambil panasnya aja. Kita nggak butuh lavanya, kita cuma butuh energi panas luar biasa yang dihasilkannya. Ini benar-benar perubahan cara berpikir yang krusial banget. Terus, gimana sih cara kerjanya? Gini nih, langkah demi langkah. Pertama, air yang ada di bawah tanah itu dipanaskan secara alami sama batuan panas di dekat magma. Terus, air tadi berubah jadi uap bertekanan super tinggi. Nah, uap ini kan nyari jalan keluar. Jadi dia naik lewat sumur yang udah kita bor. Begitu sampai di atas, kekuatan uap tadi dipakai buat muter turbin. Dan akhirnya, turbin inilah yang menghasilkan listrik. Simple, cerdas, efisien, dan yang paling penting, jauh lebih aman. Nah, biar konsep ini benar-benar nempel di kepala, kita coba pakai analogi yang sederhana tapi kena banget. Anggap aja bumi kita ini kayak oven raksasa. Waktu Anda mau manggang kue, Anda kan nggak masukin tangan ke dalam buat ngambil apinya langsung. Bener kan? Nggak mungkin. Anda cuma manfaatin hawa panas yang menyebar di seluruh oven. Nah, prinsipnya persis sama kayak gini. Kita nggak nyentuh api magmanya, kita cuma minjem panasnya yang menyebar ke batuan dan air di sekitarnya. Dan ternyata nih, prinsip memanfaatkan energi secara nggak langsung ini bukan cuma berlaku buat panas bumi aja loh. Ini tuh pola yang kita lihat di hampir semua sumber energi utama lainnya. Coba kita lihat polanya di sini ya. Dari matahari, yang kita ambilkan cahayanya, bukan kita samperin mataharinya. Dari angin, kita manfaatin gerakannya, bukan coba nangkap anginnya. Dari air, kita pakai alirannya buat mutar turbin. Polanya selalu sama, kita manfaatin efek yang dihasilkan, bukan ngejar-ngejar sumber kekuatannya secara langsung. Jadi ini dia pelajaran terbesarnya. Ternyata kemajuan teknologi itu seringkali bukan soal menaklukkan sumber kekuatan secara frontal, tapi tentang gimana kita nemuin cara yang lebih cerdas dan aman untuk memanfaatkan efek atau hasil dari kekuatan dahsyat tersebut. Dan siap-siap, ini ada fakta yang benar-benar membuka mata kita semua. Potensi energi panas yang tersimpan di dalam bumi kita itu diperkirakan jauh lebih besar daripada gabungan semua cadangan minyak dan gas di seluruh planet ini. Potensinya itu luar biasa besar, walaupun ya saat ini kita baru bisa mengakses secuil aja dari semua itu. Oke, jadi buat ngerangkum jawaban dari pertanyaan besar kita di awal tadi, jadi sekali lagi kenapa kita nggak pakai magma secara langsung? Jawabannya simpel, karena terlalu panas, tekanannya terlalu gila, letaknya terlalu dalam, super berbahaya, teknologinya rumit banget, dan biayanya selangit. Jauh lebih masuk akal buat pakai cara yang lebih cerdas, yaitu dengan memanfaatkan panasnya secara nggak langsung. Ini semua menyisakan satu pertanyaan besar buat kita renungin bareng-bareng. Dari semua pilihan sumber energi yang kita punya, matahari, angin, air, dan panas bumi, menurut Anda, mana nih yang bakal jadi sumber energi utama kita di masa depan? Coba deh pikirin. Terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu lagi di pembahasan menarik berikutnya.